Yeah boy, yeah, udah pakai webcam ya kan? Oke, oke. Kali ini nggak main game dulu ya. Mungkin main gamenya nanti malam lah. Ya nanti malam. Aku nih gatel kali ini. Kalau reaction kayaknya nggak deh. Udah banyak kali aku nonton ya kan. Tak berapa kali gitu aku nonton ini. Ya trailernya Spider-Man No Way Home ya. Udah banyak, udah berapa kali lah. Udah reaction mash up-nya sudah aku nonton juga ya. Aduh. Jadi aku udah tahu reaksi-reaksi orang di luar gitu. Yang itu Berindo juga tahu lah gimana ya kan reaksinya. Kali ini aku cuma mau breakdown trailernya aja. Kita lihat scene per scene-nya. Dengan nanti aku masukin teori-teori dari aku sendiri. Nggak usah lama-lama lah ya. Langsung aja kita gas boy. Ya, kita buka dulu ya kan. Iya, udah aku buka ya. Ini aku bukan dari Sony ya webnya, tapi dari si apa ini webnya Wildshot. Wildshot ya, YouTube-nya si Wildshot. Channel dia itu ada yang 4K sampai 8K ya, 8K. Cuma kayaknya 8K mau meninggal ya. Bisa, tapi kayaknya harus download dulu ya, agak ribet nih. Ya, kita pakai 4K udah cukup kali ya. Langsung aja lah breakdown, gak usah lama-lama. Kita lihat scene per scene-nya, boy. Mulai kan. Kita dari awalnya ini aku datang. Sebetulnya kalau nonton trailer sekarang tuh awalannya yang kayak gini-gini nih, mending kalian tuh nunduk atau pokoknya nggak lihat aja lah. Karena itu ngeselin gitu. Jadi kayak shock duluan, enggak gitu kan. Tapi kalau kali ini kita langsung aja lah mulai ya dari sini. Spider-Man No Way Home official trailer ya. Kemarin keluarnya, tapi aku gatel ya. Baru bisa sekarang gitu, baru sempat semalam nonton Venom. Main sih, mantep ya Venom. Kredit scene ya yang paling ditunggu-tunggu. Kalian lihat sendiri lah ya, nonton sendiri. Kalau yang udah tahu ya pasti udah cengir-cengir. Udah itu lihat breakdown ini. Kita breakdown dulu sekarang, kita mulai. Ever since I got bit by that spider, dia Peternya kayaknya nyeritain had 1 week. Waktu dia kena gigit itu dia beda dengan si Toby atau si Andrew ya. Jadi kali ini dia kena gigit laba-laba, cuma efeknya itu kayak seminggu gitu. Seminggu baru dia bisa ini. Bisa bisa jadi efeknya berasa jadi Spider-Man itu. Nggak tahu ya kenapa bisa seminggu. Mungkin kalau nggak salah Marvel itu ngeluarin ini nih. Spider-Man fresh year ya. Tunggu aku kenapa fresh care. Freshman year. Ini di animasi ini kalau nggak salah aku nanti bakal nyeritain asal usulnya dia kena gigit gitu ya. Ini by the way animasi ya, animasi series yang kayak di What If ya mungkin dibuatnya, yang Spider-Man episode zombie ya, Marvel zombie itu kan ada Spider-Man. Nah mungkin pemerannya masih pemeran ini mungkin bentukannya masih kayak gini. Aktor pengisi suaranya juga masih dia, bukan Tom Holland ya. Beda soalnya. Aku lupa namanya siapa gitu. Ya udahlah, kita lanjut ya. Nanti kita mungkin kalau udah freshman ini keluar kan bisa tahu gitu gimana sih Tom ini kena gigit. Karena di Spider-Man Homecoming dia cuma ngomong doang sama Ned kalau dia tuh kena gigit gitu kan. Tapi nggak diliatin, nggak kayak versi Toby atau versi Andrew kan. Kita udah tahu lah kalau usulnya Spider-Man nggak gigit gimana ya kan. Lanjut. Keserin dulu, lupa kan. Si pemula gitu. Kayaknya yang dia kabur ya sama si MJ. Setelah J. Jonah Jamesonnya infoin identitas dia.
kabur dikejar-kejar polisi. That was when you found out. Nah, dari atas tadi ini langsung ke kereta bawah tanah, lariin diri ya. Kayak Marvel Studios. Botch Ya. that spell where you Langsung ke tempat Dr. Strange ya, seperti yang kita lihat di teaser trailer yang pertama. wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Kayak ini mantranya itu ya. We started getting some visitors. Gara-gara si Peter ngacauin mantranya, jadi universe MCU sekarang kedatangan tamu. Kita udah tahu lah ya siapa itu. From every Kalian lihat sendiri ya siapa. Sudah pastilah, sudah. Anak yang pernah nonton Spider-Man Tobey itu udah langsung wadidaw rasanya kayak gitu. Gitu lah ya. universe. Oh, ini Black and Gold suit ya. Tapi aku juga nggak tahu nih bakal di battle ending atau di pertengahan film tuh masih belum tahu. Ini kayaknya bagian ngelawan Electro di bagian kayak hutan penuh listrik gitu kan. Ini kalau aku sih bilangnya kenapa dia pakai baju ini nanti ada penjelasan ya di depan, kita lihat aja. Oke, udah kok ya. Hello Peter. You're not Peter Parker. You're not Peter Parker. Jadi si Doc Ock yang Alfred Molina ini kan dia mainnya di Spider-Man Tobey ya. Jadi pas nengok mukanya si Tom Holland tuh kayak siapa ini? Kan Peter Parker gitu. Sebetulnya memang Peter Parker, cuma universe-nya beda. Dia bingung, dia masih bingung ya sampai di sini. Nah, kalau kalian lihat di tentakelnya itu, tentakel robotnya itu warna-warna kayak merah kuningnya Iron Man ya, kayak nanotech gitu. Itu kita nggak tahu nih nanotechnya apa ada hubungannya sama Tony Stark, legasinya Tony Stark atau gimana ya. Nggak tahu apa nyerap nanotechnya Iron Spider, nggak tahu. Kan belum nonton ya. Kita lanjut lagi. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Ini kayaknya di penjara Sanctum Sanctorum ya, di bawah tanahnya gitu, kayak mungkin itu Dokoknya udah di penjara kali ya. Dia villain pertama yang ketangkep, masih mungkin ya. Wait, no, seriously, what's your actual name? Bingung nggak tuh? Main diketawain dong, legend padahal loh. Tom Holland nih ya karena universe-nya beda, jadi kayak mungkin masih aneh ya nama Doc Ock itu apa ya, Dokter Otto Octavius. Ya, Doc Ock. Aneh jadi mungkin Tom Holland masih ini ya, masih baru gitu, masih belum kenal dekat kayaknya. Oh ya, di bagian ini juga menarik ya. Ini di bagian yang si Doc Ock-nya noleh, itu robot-robotnya juga noleh kan. Robot-robot tentakelnya itu noleh karena kalau nggak salah aku di Spider-Man-nya Tobey itu berarti ini dikendalikan sama si Doc Ock-nya. Berarti dia sadar gitu ngendaliin ini ya. Ngendaliin robot-robot magnetik tentakelnya nih. Kalau misalnya dia nggak sadar, itu biasanya di luar kendali dia, gerak-gerak sendiri gitu. Ini mungkin entah udah nurut, entah udah pandai udah bisa dikontrol sama Doc Ock-nya ya, mungkin lah ya. Seriously, what's your actual name? Nah, kalau kalian lihat di sini ada patung Liberty tapi megang shield Captain America ya. Nah, ini unik nih. Biasanya dia bawa obor ya. Mungkin obornya diganti sama shield Captain America. Ini mengenang Captain America itu ya. Mungkin. Ya kan kita nggak tahu. Di sini kelihatannya cuma ger-gernya ya Avenger gini. Kalau kalian lihat tulisannya di situ. There are others out there. We need to send Ini tempat. Di sini nih. them back. So, Oke. Nih suite-nya kalian lihat ya, black and gold suite-nya. Di situ kalian lihat di tangannya Peter itu kayak ada teknologi, nggak tahu ya.
Mungkin teknologi ya antara buatan dia sama kekuatannya Doctor Strange gitu, nggak tahu. Di sini juga corak-corak baju apa suitnya Black and Gold ini ada kayak, kalau kalian ingat mantra-mantranya Doctor Strange di apa namanya animasi yang What If, itu ada tuh. Nah di sini unik itu di ini di bagian sininya Tom Holland Peter Parker ini ada kamera, entah itu HP entah itu apa, tapi di dalamnya ada gambar Zendaya sama si Jacob Batalon. Aduh, kok lupa ya, MJ bukan Mary Jane ya tentunya, Michelle Jones maksudnya, sama si Ned. Nah, di situ juga ada kayak kabel-kabel gitu nggak jelas gitu ya. Mungkin karena Peter belum bisa buat alat komunikasi ya untuk baju ini kayak si Karen di Homecoming, jadi dia buat sendiri. Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Di sini kalau kita lihat Please, Scooby-Doo this crap. agak unik ya, skin lucu aja, kayak si MJ-nya ngomong sama Dr. Strange. Dr. Strange-nya bilang suruh bersihin masalah ini, tapi Zendaya bilang pakai kayak biar sopan sedikit gitu, pakai ada bilang tolong lah gitu. Jadi kayak ya terpaksa Dr. Strange bilang ya, tolong bersihkan. Ya Natal ini. You're flying. Oh ini dia, ini biang keladinya nih, J. Jonah Jameson ya di sini. Out into the darkness. Oh kalau kita lihat You're flying out into the dark. J. Jonah Jamesonnya masih diperanin sama J.K. Simmons di Spider-Man-nya Tobey Maguire ya. Kita udah tahu itu. Di sini kalau kalian lihat ini Electro nih, dia lagi teleport ya, bisa dibilang apa ya, pindah-pindah pokoknya dari aliran listrik nih, aliran listrik kayak lampu apapun itu ya, dia bisa nih. Darkness Ini bersama Sandman di sini. to fight ghosts. What do you mean? They all Nah, tuh si Doc Ock bilang kalau si Tom Holland ini ngelawan hantu dari masa lalunya Spider-Man, bukan Spider-Man dia tentunya, Spider-Man si Tobey sama Andrew. die fighting Spider-Man. It's their fate. Di situ They all die fighting Spider-Man. mereka mati melawan Spider-Man. It's their fate. Itu takdir mereka. Sebetulnya nggak mati ya, nggak semuanya mati gitu. Sandman hidup, dilepasin ya kan. Karena Sandman janji nggak buat onar lah gitu ya, dilepasin. Si siapa lagi ya yang hidup ya? Di Mark Webb itu yang hidup Lizard itu nggak mati ya. Pas dia mau jatuh itu kan, Dr. Connors-nya itu diselamatin sama si Andrew, ditarik tapi dibawa ke penjara, ke RAF ya kalau nggak salah, aku dibawa ke RAF itu, RAF ya kalau nggak salah, aku lupa itu penjaranya. Nah itu dua tuh nggak mati tuh. Ada lagi nggak ya? Kalau Electro itu agak gimana ya, agak ya anggap aja mati lah ya, karena overload, kelebihan beban listrik. Mati lah ya. Lanjut di sini nih. Ini kayaknya ada di Fish ya. Fish itu ini Marvel ya. Fish itu ini Food Emergency Aid Shelter and Training. Jadi Fish itu kayak tempat apa ya, untuk orang-orang yang kurang mampu gitu kan. Mungkin bisa dibilang kayak gembel gitu kan, mereka dapat tinggal di sini gitu ya, kayak penampungan lah ya bisa dibilang. Ada di Spider-Man PS4 ya.
Spider-Man PS4 sama yang Miles Morales juga ada ini. Face ini. Face ini yang ngelola itu si ini ya. Martin Lee. Jadi Martin Lee itu kalau kalian tahu, ya itu villainnya Spider-Man juga. Namanya itu kalau nama villainnya itu dia Mr. Negatif. Ada di Spider-Man PS4 itu kekuatannya, kalian bisa cek sendiri lah ya kekuatannya kayak mana. Wis. Nah mungkin adalah ditunjukin sikit-sikit si siapa Martin Lee ini nanti di filmnya, mungkin numpang lewat, nggak jadi Mr. Negatif, mungkin cuma numpang lewat aja gitu, perkenalan sekilas. Ini ada Daily Bugle juga ya, ada Daily Bugle. Ini gedung Fish ini kayaknya ada yang dicari nih sesuatunya, tapi kurasa kalau di komik sama di Spider-Man PS4 itu Aunt May itu kayak relawan atau kerja di sini lah, di Fish ini. Jadi mungkin karena identitasnya kebongkar kan, jadi tahu gitu siapa orang-orang terdekatnya si Spider-Man ya. Orang terdekatnya ya ini tadi kalau kita lihat itu ada apa namanya, Their fate. pumpkin bomb ya. Pumpkin bombnya inilah berarti yang ngejar On May itu bisa jadi si Green Goblin. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Itu oke. Kotak ini aku masih belum ngerti, ini untuk ngunci villain-villainnya atau gerbang portalnya itu dari sini. Portal apa multiverse-nya. Masih belum tahu ya. Memang harus nonton filmnya sih nanti. Di sini Peter mungkin Dr. Strange bilang kalau apa biar dia aja yang nyesain gitu. Tapi Peter nggak mau, jadi dia mau kayak punya tanggung jawab karena dia ngacauin spellnya kan. Jadi dia mau tanggung jawab, dia ambil biar dia yang masukin villainnya satu-satu ke dalam itu, mungkin. Di sini karena perselisihan Dr. Strange sama Spider-Man jadi kena astral projection kayak di Doctor Strange 1 sama si Hulk ya di Endgame tuh. Kayak gini lah persis. Look, there has to be another way. Ini kayaknya mereka fight ya. Oh ya tadi barusan. Another way. Mungkin masih masalah yang tadi kan. Nah ini on May ini ya betul kayak dikejar-kejar Green Goblin sih. Kayak ini yang ada di Empire Magazine ya, foto bocoran yang Spider-Man ditangkap Doc Ock. Ini kalau di sini kita lihat ini belum ada corak-corak nanoteknya nih. Tentakel robotnya si Doc Ock ini ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian lihat tadi. Wait. Has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. Oke, kalau kalian lihat di sini nih kan nih nanoteknya masuk gitu ke apanya? Gabung warnanya di tentakelnya Doc Ock. Ini masih belum tahu nih. Gimana sebelumnya bisa tiba-tiba kayak gini ya. Oh, ini dia. Jamie Foxx is back sebagai Electro ya, setelah di The Amazing Spider-Man 2 dia jadi Electro, cuma Electro yang di The Amazing Spider-Man 2 tuh full bodinya itu listrik karena kena belut listrik ya kan, mati anak belut listrik, tiba-tiba jadi Electro kan, agak aneh sih, warna biru lah ya kan. Kalau ini udah komik akurat sih, warna listrik warna kuning agak keputihan ya, pokoknya kuning lah, ini udah kayak di komik. Nah ini kayak ada topeng gitu ya, kayak bintang listrik gitu. Nah itu kalau di komiknya dia memang pakai topeng, kalau di sini mungkin kayak cuma
apa aliran listriknya aja lah ngebentuk topeng ini ya kan. Tapi memang udah bagus lah ini kompak akurat. Ini dia kayaknya cuma pakai alat-alat gitu ya, nggak lagi dia jadi manusia listrik sepenuhnya, mungkin nggak. Kalau alat ini dicopot pun dia nggak, cuma orang biasa mungkin ya, kayak Rhino lah. Rhino juga kalau nggak pakai itu yang di The Amazing Spider-Man 2, Rhino kalau nggak pakai baju bajanya itu yang badak itu cuma penjahat biasa gitu. Kelas 3 nggak tahu lah di sini, nanti kita lihat aja. Away from me. Oh ini kalau kalian They're a danger to our universe. denger si Jamie Foxx ngomong apa, si Electro ngomong apa, I'm not gonna take this away from me. you not gonna take this one for me. Jadi mungkin entah dia nggak mau mati lagi ya kan, karena kan takdirnya kan dibilang musuh-musuh Spider-Man kan mati kan. Cuma sebetulnya nggak sepenuhnya Peter yang bunuh sih, kayak itu kan nggak nusuk nggak apa gitu, kayak itu ada yang kayak di Spider-Man 1 itu si Green Goblin matinya karena kena glidernya sendiri kan, pas lagi ngomong-ngomong sama Peternya Toby kayak ngebujuk kayak minta belas kasihan gitu. Spider-Sense-nya hidup, langsung lompat. Spider glidernya nancep kena ke anu gitu kan, sampai mati lah gitu kan. Ke Spider-Man 2 si Doc Ock itu oh ya yang ya dia mau buat matahari buatan itu, tapi apa pikiran sama robotnya ini nggak sepaham gitu kan, jadi saling adu. Dia ngancurin apa matahari buatannya, dijatuhin, ditenggelamin di sungai itu kan. Nah itu kan dia ikutan tenggelam juga tuh. Kalau yang ketiga Sandman nggak mati, Venom mati, abis di besi-besi itu dikasih suara, dibom sama ini ya, pumpkin bomnya si Harry Osborn. Kalau Lizard nggak mati, ditolong, Dr. Connors masuk penjara. Ya ini si Electro kelebihan listrik, beban listrik. Aneh ya, kayak kenapa tiba-tiba Electro nyerang Doc Ock. Ini kayaknya kalau bisa ditebak nih jalan ceritanya, nanti Doc Ock ini bakal nolongin si Tom Holland. Entah gimana ya ceritanya, tapi nggak tahu ya apa maksud dan tujuannya dia nolong tuh, nggak tahu. Mungkin dia pengen balik ke universe sebelumnya, entah apa gitu, nggak tahu. Entah kenapa ini si Electro nyerang Doc Ock. Ini masih aneh. Ya bikin interesting nonton filmnya lah. Peter, you're struggling. Ini kalau kalian dengerin suaranya William Dafoe, fix. Have everything you want. Oke. Ini villain yang itu kadang pas nonton Spider-Man 1 tuh ngeri-ngeri gitu nih. Kayak ngagetin ya. Masih sama gitu bentukannya ya. Mungkin ada beberapa yang beda, tapi ini aku nggak tahu, mungkin warnanya nggak secerah yang dulu mungkin kan, warna hijaunya. Tapi ini persis masih pakai topeng, masih pegang pumpkin bomb tentunya, sama apa tuh, ada juga granat yang bukan granat ya, aku lupa, itu dia kayak kipas gitu. Itu males juga tuh, ngeselin. Di Spider-Man 1 tuh ini nyeremin juga ya, yang adegan di Toby nyelamatin anak kecil, cewek ya, perempuan atau anak kecil gitu di rumah kebakar. Ternyata bukan manusia, bukan orang minta tolong, ternyata dia gitu kan, pakai jubah gitu. Itu creepy banget deh, ngagetin lah, jumpscare. Masih original ya, original Green Goblin. Kita lanjut. Nah ini bukan William Dafoe, 100% bukan William Dafoe. Karena aku yakin sih bukan ya. Dilihat dari kostumnya beda, mungkin upgrade, nggak tahu. Tapi aku yakini ini kalau nggak
Harry Osborn itu net. Coba kita cek dulu ya. Tadi aku udah research sih. Kalau misalnya Harry Osborn di Spider-Man 3 itu dia tuh pakai glidernya kayak jet, kayak ski gini, kayak skateboard gitu, aneh gitu. Di sini sedangkan di ininya tadi, di sini glider yang kayak Green Goblin pada umumnya ya. Bisa jadi ini Green Goblin The Amazing Spider-Man, cuma nggak mungkin lah ya, kayaknya nggak mungkin. Dendihan ini kayaknya nggak mungkin deh, karena aku yakin ini bukan dendihan lah. Satu lagi teori paling menarik itu dari fans itu Hobgoblin, yaitu si Ned jadi Hobgoblin. Tapi nggak tahu gimana ceritanya dia bisa jadi Hobgoblin, apa dia ada masalah apa di mana, nggak tahu. Kita belum tahu. Ya asumsiku sih kalau nggak Hobgoblin, Harry Osborn. Tapi Harry Osborn-nya yang kalau bagusnya sih Harry Osborn yang itu aja ya, yang Spider-Man yang lama. Kalau yang Harry Osborn yang dendihan, aduh jangan dah. Nggak, kurang, nengoknya kurang. James Franco ya, masih bagus menjadi Harry Osborn. Kita nggak tahu lah. Yang pasti ini aku yakin kayaknya bukan William Dafoe, bukan Green Goblin-nya William Dafoe. Ini nih yang aku bilang kipas-kipas gitu, kayak ngemuter-muter deh. Tries to make you choose. Oke, kalau kalian lihat di sini, di siapa To namanya? make you choose. Si Happy kayaknya entah dia ada something yang menyedihkan yang dia lihat atau gimana. Cuma ini pokoknya ini di dekat Fish ya, masih di gedung Fish tadi yang ada On May-nya. Kemungkinan On May selamat, tapi nggak tahu ya. Entah ada something apa di sini. Oh, ini dia yang kita tunggu-tunggu ya, konfirmasi Sandman sama The Lizard, Dr. Connors. Kalau sama Sandman ini lupa nama orangnya siapa, nama apa. Kalau Lizard kan Dr. Connors, Electro itu aduh lupa juga tuh. Aku kenal ini aja nih nama-nama aktornya kadang-kadang. Pokoknya kita udah bisa lihat ya mereka bertiga di sini. This is all my fault. I can't save everyone. Oke. Ini On May ya. Dia si Tom Holland ngomong sama On May udah pasti. Marcia Tomei ya namanya, aku lupa nama On May ini. Jadi dia bilang aku nggak bisa nyelamatin semua orang. Ya, kita nggak tahu, mungkin ada yang mati di film ini ya kan. Oke. Ini 1 million shoot boy. Mana lagi coba? Ya kan? Tapi janggal kalau 1 lawan 3. Karena aku oke. Ini janggal banget. Ngapain Lizardnya nyerang apa coba? Kayak ada something di depannya gitu. Aneh kan? Padahal Tom Holland ngarahnya ke Sandman gitu. Di sini aneh. Aku dapat kemarin ada bocoran dari ini ya. Ini dari trailernya Sony Brazil ya. Sony Entertainment Brazil. Jadi ini kalau kalian bisa lihat. I can't save everyone. Oke, di situ Lizardnya kepukul boy. Kebogem, ketendang atau kepukul nggak tahu oleh something. Apa coba? Hah? Ant-Man. Doctor Strange. Aku rasa enggak lah ya. Ini ada something yang hilang dari trailer ini, disembunyiin lah lebih tepatnya, diedit, disembunyikan. Karena aku yakin ini clue yang sangat wadidaw ini untuk kemunculan Tobey sama Andrew. Ini. Jadi apa coba? Apa coba yang mukul Lizard? Aneh kan? Kalau di yang ini memang nggak diliatin.
Itu kesalahan dari Sony Brazil, berapa menit atau berapa jam kemudian langsung di take down videonya, langsung diganti baru sama video yang dari Sony Entertainment utamanya langsung diganti. Tapi itu video udah bocor duluan di mana-mana. Udah banyak orang berspekulasi ini editan pasti kan, yang bagian dia kepukul itu 2 Spider-Man lainnya hilang ya. Sebetulnya sepertinya yang John Campea ya, seingatku. Ini jadi yang apa namanya, screenshotan si John Campea itu kayaknya bener. Ini kayaknya bener ini makanya bagian gedung-gedung ini ya kan, alat-alat konstruksi gitu, tiang-tiang konstruksi di sini ini kayaknya betul boy. Aku sih yakin ya, cuma ekspektasiku udah terlalu tinggi jadi aku yakin aja. Ya pokoknya ini kayaknya asli ya, gara-gara ya yang tadi yang si lizardnya kena pukul. Disitulah clue-nya ya, jadi kemungkinan itu betul. Kita lanjut lagi ya. Oke, shield di patung Liberty dijatuh ya, shield Captain America. Di sini Michael Jones MJ jatuh ya kan. Tapi kalau kalian lihat tadi si Ned juga udah mau jatuh. Jadi kayaknya Ned udah mau jatuh. Jadi kemungkinan ini Spider-Man Tom Holland ini bingung mau nyelamatin si Ned atau nyelamatin Zendaya. Aku rasa nyelamatin Zendaya dulu, selamat. Nednya ini loh yang jadi pertanyaan. Kalau betulan jatuh juga itu gimana gitu, kayak apakah selamat atau nggak tahu ya. Ini sih udah fix ngambil referensi dari sini ya. Ini aku sedih banget nonton The Amazing Spider-Man 2 ini. Ini hal sampai ke si Peternya Andrew duduk di kuburannya si Gwen gitu kan. Sedih banget itu. Nah kalau di sini kan situasinya apa ya? Itu tampilan Green Goblin Harry Osborn-nya The Amazing Spider-Man 2 ya. No. Parah sih. Bentukannya aneh gitu. Jadi sini kalau di sini situasi memang lebih payah sih daripada tadi. Kalau tadi kan kayak Zendaya jatuh, nggak ada yang menghalangi gitu, nggak ada material jam-jam dinding ini dan somethingnya ini ngehalangin untuk ngegapai ini si MJ. Kalau di sini wah, lihat jaringnya itu sampai bentuk kayak tangan menggapai gitu loh. Ini scene sedih banget sih. Saking banyaknya material di sini tuh harus pakai jaring gitu. Nah, kita sampai nggak turun ke bawah. Itu ya itulah ya, dia meninggal lehernya patah atau pendarahan otak belakang gitu kan, udah pasti dead gitu. Itu udah scene ini sih udah paling menyedihkan ya dari semua film Spider-Man. Tetap gak ada yang bisa ngalahin kesedihan ini. Uncle Ben die, no. Ini paling sedih itu ini, karena chemistry-nya si Andrew sama si Gwen, nama Stone. Nah, aku ingatnya Stone-nya aja. Si Gwen ini udah Emma Stone udah klop banget ya, karena mereka pacaran ya di The Amazing Spider-Man 1-2 ini. Jadi feel ngerasain hubungan mereka tuh dapet gitu. Tetap sih
Menyedihkan ya. Hey, Kasihan sih ini. Gwen. Tragis banget Hey. dimatiin ya karakternya. Tapi dengan matinya karakter ini, The Amazing Spider-Man 3 itu rumornya bakal munculin ini Mary Jane, Shailene Woodley ya pemerannya seingatku. Shailene Woodley yang main Divergent kalau nggak salah aku. Ya, padahal itu udah ada deleted scene-nya loh, tapi nggak pernah keluar seingatku. Nah ini itu dia ketemu sama si Emma Stone, Mary Gwen Stacy. Sayang kali ya, nggak jadi. Aduh. Padahal aku berharap juga sih dia bakal ketemu MJ, karena memang di komiknya kayak gitu ya. Setelah Gwen mati, lama kelamaan ya Peter memang susah move on, tapi lama-lama ketemu sama MJ. Nah, menyedihkan sih. Sayang sekali film yang gagal untuk diproduksi karena ada permasalahan dari si Andrew dengan Sony. Lanjut ya dikit lagi. Ini dapat sih. What's happening? Udah hancur lebur gitu ya. Nggak hancur, patungnya nggak hancur, tapi alat konstruksi sekitarnya udah hancur They're banget. starting to come through, and I can't stop them. Kayak Dr. Sen bilang, mereka datang, aku nggak bisa menghadangnya lagi. Ini kalau kita lihat apa ini yang di belakang Dr. Sen ini, itu kayak di Loki ya, pas multiverse-nya pecah itu, bertabrakan tuh, kayak gini. Ingatku ya. Jadi kemungkinan itu kedatangan villain sekaligus Spider-Man sebelumnya itu. Ya mungkin lah ya. Kita lihat aja nanti di filmnya tayang itu. Kalau di Indonesia seingatku kita dapat jadwal lebih hari, jadi 16 Desember. Ya semoga nggak diundur ya di bioskop di Indonesia. Ya udahlah, sampai December situ dulu lah ya. 17th, exclusively in movie theaters. Tickets Sampai situ dulu. Oh ya, di sini tiketnya udah dijual tanggal 29. Itu kita nggak tahu ya. Di Indonesia bakal tanggal 29 juga pre-order tiketnya atau gimana, nggak tahu. Kayaknya sampai sini dulu lah. Udah panjang banget ini pembahasan. Kita akan lanjut. Aku akan next main game ya, yang berhubungan dengan film Spider-Man. Mungkin nanti malam aku upload, nggak tahu, atau besok, nggak tahu. Kita cek aja lah ya. Oke, udah sampai sini dulu lah ya boy. Oke boy. Udah banyak kali bacot. Udah tutup aja lah. See you boys.